Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai malam ini kita masih diizinkan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Ahlus Sunnah rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dalam kajian ta'lim kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan hati oleh Allah untuk menjalankan ibadah, tanda ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Faqala ayatun ukhra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syams 9 dan 10, dan surah Al-Isra atau Bani Israel surah yang ke-17 ayat yang pertama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diizinkan Allah berada di bulan Rajab, bulan yang penuh maghfirah, keberkahan, rahasia-rahasia yang terkandung nilai-nilai
perjuangan Rasul yang sangat besar di dalam bulan tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin coba kita kupas bicara masalah tafsiran tentang peristiwa agung yang terjadi di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan haram atau bulan istimewa, bulan yang sangat mulia dalam pandangan Allah. Kemudian yang kedua, kemarin bulan Rajab itu adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku kata Rasul, Ramadan adalah bulan umatku. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah yang berlipat ganda buat umat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita nyampai ke bulan Ramadan nantinya. Amin ya Rabbal alamin. Lai tadaga di bulan Ramadan, Bu? Alhamdulillah. Itu yang perlu. Man faraha bidakhuli Ramadan, sia yang sanang hatinya, gadang hatinya, gembira dia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, haramallah jasadu 'alan niran. Allah haramkan, Allah hindarkan tubuhnya dari siksaan api neraka. Insyaallah, kan luar biasa itu. Jadi mudah-mudahan Allah kuasa izinkan kita ketemu dengan bulan yang penuh keberkahan tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, keagungan di bulan Rajab tersebut. Bulan Rajab, peristiwa besar yang terjadi yaitunya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an sebagai iktibar pelajaran bagi umat agar bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Ternyata peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa, di luar kebiasaan manusia. Jadi maka jangan ragu kita lagi, jangan kita bimbang, tapi bagaimana kita meyakini dengan keyakinan yang sebenarnya. Yakin itu ada 4 makomatnya. Yang pertama yakin itu biasa, tatanan awam kajian ilmu tauhidnya. Kita asah terus taat kita, rajin kita ibadah, banyak amaliyah kita, banyak amal soleh, maka nanti akan naik yakin itu kepada ilmu yakin, keyakinan kita dengan ilmu. Banyak mendengar, banyak belajar, banyak kita mentadaburi, banyak baca Al-Quran, banyak bertanya. Akhirnya muncullah keyakinan kita itu dengan ilmu. Namanya ilmu yakin. Dengan banyak kita selalu mentadaburi, memahami, menghayati, dan serta kita selalu dan selalu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka nanti suatu ketika akan muncul nanti ainul yakin dan haqqul yakin, keyakinan yang sebenarnya atau hakikatnya. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj kita yakini dengan haqqul yakin, keyakinan yang sebenarnya. Jadi tidak ragu kita lagi. Keraguan itu terabai dan terbuang. Karena awal Islam dulu, awal-awal disampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu, orang bermacam-macam menerimanya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang meyakini, ada yang tidak, ada yang ragu, malah ada yang dia orang-orang ragu-ragu itu dia murtad lagi, dia kafir lagi.
Tapi kalau dia mempercayai dengan iman, maka dia akan muncul haqqul yakin, tapi dengan nilai-nilai keimanan yang tinggi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka diawalilah kata-kata dalam Isra wal Mi'raj itu oleh Allah dengan suatu kalimah yang menakjubkan. Subhanallah, subhanalladzi, maha suci Allah. Jadi Allah maha suci yang berjalan, melakukan perjalanan di malam itu dengan izin yang maha suci, yaitunya hamba-hamba yang suci. Startnya mulai dari tempat yang suci menuju tempat yang suci dan kembali lagi, dan juga membawa nilai-nilai amaliyah yang maha suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat hebat sekali nilai kandungannya Isra Mi'raj itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa dari masjid ke masjid? Karena masjid adalah tempat yang suci. Jadi tempat yang suci itu adalah masjid. Makanya orang yang masuk ke dalam masjid itu adalah orang yang suci, orang yang bersih. Orang yang tidak bersih kan tidak boleh. Orang yang berhadas besar kan tidak boleh masuk masjid. Orang junub tidak boleh. Kalau mau masuk masjid bersih dulu, suci dulu. Gitu. Kenapa? Karena dia akan melaksanakan ibadah-ibadah yang suci, akan berkomunikasi dengan yang maha suci. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting. Jadi perjalanan yang sangat dahsyat perjalanan tersebut, dan terjadi pada malam hari. Malam hari adalah perjalanan yang berat, tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi baginda Rasul bisa melaksanakan itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah sebagai hamba. Hamba itu adalah orang yang sudah teruji, sudah jelas kapasitas amal, kapasitas akhlak, sudah terlatih dan teruji semuanya. Nah, oleh sebab itu maka perjalanan tersebut adalah perjalanan yang maha suci sekali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalamnya ada terdapat barakna haulahu, yang telah kami berkahi. Jadi perjalanan tersebut adalah dengan izin Allah mendapat keberkahan dari Allah. Jadi perjalanan tersebut bukan perjalanan sia-sia. Ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam kawasan Allah, diberkahi Allah atas izin Allah. Ini tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, kepada hambaku. Seluruh hambaku itu, apakah dia menerima atau tidak? Ternyata ada juga yang menolak, ada juga yang tidak menerima. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Bukan hanya tataran dunia, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah masih alam dunia. Tetapi setelah itu ada Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan dunia horizontal. Ada perjalanan vertikal. Ada hubungan sesama manusia, ada hubungan dengan Allah. Ada garis mendatar, ada tegak lurus. Jadi sangat hebat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan itu tidak bisa dicerna oleh akal. Karena tak kalah sudah berangkat dari alam dunia, Mi'raj, naik,
Nah, itu sudah alam di luar jangkauan akal pemikiran manusia. Naik ke langit, langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7. Di atas langit itu terus Sidratul Muntaha. Jibril hanya nyampe di sana. Ya Muhammad, sampai sini aja. Saya tidak kuat lagi. Oh, jangan begitulah Jibril, kita kan sama. Tidak mungkin. Kalau saya ikut juga, kata Jibril, maka akan hancur. Angui tawakal. Nah, gitu. Karena di sana sudah bukan alamnya, materi lagi. Oh, begitu. Dialog antara Jibril dengan Rasul. Hanya sampai Sidratul Muntaha. Di atas itu ada lagi. Banyak kalau di dalam kitab mengungkap rahasia alam ghaib dan alam akhirat sebelum dan sesudahnya. Sidratul Muntaha, Mustawa, Raf-Raf, Arash, Kalam. Masih banyak ke atas lagi. Begitulah keagungan dan kemuliaan. Itu di luar jangkauan akal pemikiran manusia. Maka orang yang bertauhid itu menerima peristiwa Isra wal Mi'raj bukan hanya sebatas akal pemikiran, tetapi dengan iman. Hadirin kaum muslimin, ternyata dikunci oleh Allah, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha melihat. Peristiwa Isra dan Mi'raj Allah tahu. Tahu atau tahu? Apa nih? Itu bahasanya. Tahu. Kalau tahu tak sabar. Allah maha tahu. Nah, gitu. Dan Allah maha melihat. Jadi semuanya dalam pengetahuan Allah, dalam kawasan ilmu Allah, penglihatan Allah. Insya Allah luar biasa itu. Jadi ternyata peristiwa Isra Mi'raj bukanlah peristiwa yang biasa-biasa saja, tapi peristiwa yang luar biasa. Makanya menakjubkan. Dan belum perjalanan itu berat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nilai-nilai yang terkandung di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj adalah jelasnya di sana tentang dikokohkannya perintah ibadah salat. Sebelumnya Rasul sudah salat juga. Salat malam itu menjadi wajib bagi Rasul. Salat tahajud, salat malam. Maka di sanalah bahwa ternyata ibadah salat itu adalah ibadah yang agung. As-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Bukan Isra. Bukan di dunia lagi itu. Naik. Nah, gitu. Makanya tak kalau kita salat itu betul-betul ada nilai-nilai spiritual di dalamnya. Kita bermujahadah dengan Allah, bermusyahadah dengan Allah, bermukabilah dengan Allah. Nah, gitu. Kita bersaksikan dengan Allah, kita berdialog komunikasi dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dalam hadis qudsi Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanur Rahim, athna alaina abdi, hambaku telah menyempurnakan pujiannya kepadaku. Bahkan Allah menyatakan dalam hadis qudsiku, dalam hadis qudsi tersebut, aku membagi salat itu 2 bagian. Sebahagian untukku dan sebahagian untuk hambaku. Makanya kita ada membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah,
Ingat itu, sembah Allah dulu, baru amal dia. Dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Baru. Jangan salah, minta tolong saja ke Allah. Salat amu ada? Tidak masuk. Tidak bisa. Nah gitu. Pahami itu dua bagian di situ tuh. Ada untuk Allah, ada untuk hamba. Kan kajian tauhid kita itu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sempurnakan sembahan kita dulu ke Allah. Taat, lakukan perintah Allah, ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, melaksanakan suruh muantian taga. Kalau diminangkan kayak gitu. Jadi lakukan perintah Allah. Iyyaka na'budu, sembah Allah dulu. Maksimalkan penyembahan kita kepada Allah. Baru wa iyyaka nasta'in, dan pasti pertolongan Allah itu datang. Tidak mana dimintanya tiba itu. Nah, gitu. Makanya fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu sudah berusaha semaksimal mungkin membulatkan tekad, sekuat tenaga, maksimalkan usaha, fatawakkal 'alallah, maka serahkanlah. Tawakal, wakalah, wakil, nah gitu, serahkanlah kepada Allah. Insyaallah. Bu, lama ngantuk bu. Ada nak bertanya, bu, boleh. Jadi nilai-nilai setiap saat kita baca dalam solat, maka kita pahami itu. Dalam solat itu adalah ada untuk kita, ada untuk Allah. Rabbil firli, itu jangan sia-siakan itu. Ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, ya Allah, sayangilah aku. Resapi, nikmati, ibadah itu dinikmati. Nggak makan onde-onde, saya dinikmati kan. Kau makan bakso, makan pangsit, tanggung dinikmati. Oh, lama wana nikmat seru, pizza gitu. Ibadah dinikmati. Warhamni, wajibuni, warfa. Seluruhnya di dalam ibadah sholat itu punya nilai-nilai, punya kandungan. Subhana rabbiyal a'la, pujian ke Allah. Subhana rabbiyal azim, sami Allah, Allah mendengar. Hebat. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, setiap saat kita baca, kita pahami, kita hayati. Kita kan selalu berdoa, Rabbi zidni ilman, itu ilmu. Nah, ini kita kan ceramah itu ilmu, membaca kita tuh ilmu, nonton kita dapat kita ilmu. Sesudah itu warzuqni fahman, nah itu dia, faham. Kadang ilmu banyak tapi tidak paham. Ilmu banyak, paham tak dua-dua. Nah gitu. Faham itulah. Setiap ucapan di dalam sholat itu punya nilai dan punya makna. Makanya sholat itu kata Allah berat, iya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat, kabir, besar, berat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya dia salat itu berat. Illa, kecuali 'alal khashi'in, bagi hamba-hambaku yang khusyuk. Kajian khusyuk itu ada di dalam para ulama tafsir menjelaskan, khusyuk itu adalah mulai dari awal solat sampai akhir solat. Di dalam solat itu maka kita sangat dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Khusyuk itu di atas konsentrasi. Ada suatu ketika
Ali, labbaika ya Rasul, saya ya Rasulullah. Coba engkau sholat. Baik ya Rasul. Kalau engkau khusyuk, saya kasih nanti hadiah selendang. Pilih mana ketujuh, yang hijau, yang merah, yang kuning, yang putih. Baik ya Rasul. Wudu, ya sholat sunnah 2 rakaat. Allahu Akbar. Setelah itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yang mana ya Ali? Yang hijau ya Rasulullah. Kau tak khusyuk dalam sholat. Dalam sholat penganang hijau itulah. Berat, iya. Dengan orang yang sama, beliau pernah dalam perperangan kena anak panah. Imam Ali radhiyallahu anhu mau dicabut dek kawan. Tunggu, jangan cabut dulu. Saya sholat dulu 2 rakaat. Cabut, Allahu Akbar. Dalam sholat, tak dicabut. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lah sudah, Allah. Dalam sholat dicabui anak panah tak terasa dah beliau. Di maqamat tinggi. Relatif sepan. Maka Imam Nawawi menyatakan, para imam-imam mazhab, Imam Hambali juga mengatakan, berusaha untuk khusyuk itu mulai dari niat sampai seluruh aktivitas di dalam sholat itu tertuju kepada Allah. Maksimalkan semuanya. Kiblat ada 3. Ada kiblat dada, Ka'batullah ke sana tuh. Ada kiblat mata, tempat sujud. Jangan mencari merek sejadah kawan lo. Gitu. Jangan merek kain sarung kawan lo disaliak bagi. Dibeli di Madinah. Oh, di Madinah dibeli. Itu membaca sedang sembahyang. Tak boleh. Atau kain kawan kawan lakumuh lo di lakumuhnya bawa dia sembahyang gitu. Lalu kutu harinya pakai yon. Tapi ke tempat sujud, kiblat hati, ma'rifatullah, ingat Allah. Agar kita dalam, kalau mulai ada gangguan, dia pasti ada gangguan itu. Kerajunya setan kan kayak gitu, jin tuh. Jin itu membisian tak ke telinga tuh, ke dada. Alladzi yuwaswisu fi sudur dada. Dia langsung cut, gitu. Kalau ke telinga masih mendingan lah, gitu. Langsung ke dada. Jadi makanya kembali usuk lagi. Mulai ada gangguan, makanya bacaan sholat itu dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dibaca. Nanti kita akan fokus nantinya. Kekhusyukan akan datang. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Nah, ada terjemahannya tuh. Ada bahasa terjemahannya. Itu kan bahasa Arabnya yang kita baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kan gitu. Ya Allah, sayangilah aku, kasihilah aku, angkatlah derajatku. Ini kan bahasa awalnya kayak gitu tuh. Allahu Akbar. Nah gitu. Makanya dinikmati ibadah itu dengan penuh kekhusyukan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, agar ibadah kita itu punya nilai yang maksimal, maka perlu kita dengan khusyuk dalam sungguh-sungguh menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang kita lakukan. Ternyata nilai ibadah sholat itu sangat hebat dan luar biasa. Maka jangan diabaikan. Dan banyak fadilah, keutamaan daripada ibadah sholat tersebut. Kalau betul-betul dia sholat dan sholatnya itu betul. Nah, diantaranya sholat itu bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholat dia pasti tidak akan berbuat keji dan mungkar. Udah dijamin itu. Kalau dia berbuat keji dan mungkar juga, berarti dia belum mendirikan sholat. Karena bahasanya di sana aqimis sholat, dirikan sholat. Bukan i'malus sholat, i'malis sholat. Karajuan sholat, enggak.
Laksanakan sholat? Tidak. Tapi aqimis sholat, qoma, yaqumu, iqamat. Iqamat itu kalau tegak tuh. Yuk kita qomat, qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Nah gitu. Diri. Jadi qoma, mendirikan. Nah kalau mendirikan sholat itu tidak sama dengan melaksanakan sholat. Nggak sama. Karena bahasanya bukan i'malis sholat, kerjaan sholat, laksanakan sholat, tidak. Tapi aqimis sholat, dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia mendirikan sholat, maka dia akan tercegah dan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sudah jaminan. Nah, makanya penting ibadah sholat itu dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Sholat saja dibereskan, maka umat itu akan beres. Nilai-nilai sholat. Nah gitu. Dalam kajian ilmu tauhid ada sholat sebelum sholat, ada sholat di dalam sholat, ada sholat sesudah sholat. Artinya apa? Orang yang sholat itu berpengaruh ibadah sholat dalam hidup dan kehidupannya. Kalau ada sholat rajin, maksiat pun tekun, itu belum mendirikan, hanya sekedar melaksanakan sholat. Nah, itu satu contoh baru itu, bisa mencegah, bisa tercegah. Salat itu adalah arena zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Toha, surah Toha dijelaskan oleh Allah ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. As-salatu li zikri. Nah, itu bahasa di sana. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat itu sarana untuk mengingat kepada Allah. Pemahaman tauhidnya, setiap salat wajib hukumnya mengingat Allah. Tidak boleh tidak. Tapi tidak semua mengingat Allah dikatakan sholat. Ibu sedang duduk kan itu, laitakan aja Allah bu, lai. Ibu sedang sholat, tidak. Itu contohnya tuh. Bapak sedang duduk kan, ingat ke Allah kan? Ya Allah, ingat ke Allah, ingat. Apakah sedang sholat? Tidak. Di dalam sholat wajib hukumnya mengingat kepada Allah. Tidak semua mengingat Allah dikatakan sholat. Bisa paham ya? Contoh yang mudahnya, konon kabarnya sati onde-onde itu boleh. Iya bu? Iya. Kecuali onde-onde picak gitu kan. Tapi tidak setiap 6 boleh kok dikecian onde-onde dah. Iya bu? Kelereng boleh itu mah. Bola boleh itu. Onde-onde kah? Tidak. Itu teknisnya, teorinya. Jadi ternyata dalam sholat adalah sarana untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak pernah sholat, maka secara otomatis dalam ilmu tauhid dia tidak pernah ingat kepada Allah. Kecuali kalau ingat di tempat-tempat lain, sedang duduk, sedang berjalan, itu ingat-ingat biasa aja. Nah, kajian kita kan kajian spiritual. Ya mak ya, mengantuk mak? Tidak, alhamdulillah. Ada yang bertanya bu? Boleh. Bapak ibu hadirin kaum muslimin. Jadi, itu baru dua tuh. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah sholat. Maka sangat hebatlah orang yang sholat itu. Tidak sama dengan orang yang tidak sholat. Makanya kalau dalam Al-Quran surah At-Taubah 86 itu
Itu kalau ada orang yang tidak pernah sholat seumur hidupnya, meninggalnya, itu tidak perlu disolatkan dia. Atau bah 8 ampe, boleh saya lihat. Wala tusallu, lam ye sana larangan itu. Dan janganlah wala tusallu ala ahadim matan abada. Janganlah kamu salatkan orang yang mati ini abadah. Abadah itu salam-salamu itu. Satu. Kedua, wala takum ala qabrihi. Dua larangannya. Jangan tagak di atas kuburannya. Biasanya wah siap menguburkan itu kan mendoa sebelum pulang, mendoa ya. Wala takum ala qabrihi, dalam tafsir tidak boleh mendoa siap kuburan pulang. Kenapa? Innahum kafaru billah, dia telah kafir kepada Allah wa rasulih, dan rasulnya, wa matu wa hum fasikun, dia mati dalam keadaan fasik. Tidak terasa sebenarnya. Hati-hati itu. Fasik itu nyo mengerti, nyo faham, tapi nyo ndak mengerajuan. Itu fasik itu. Orang gila udah ada dong, orang fasik banyak. Gitu. Baik Bapak Ibu, walafu minkum, karena tanpa terasa di majelis ilmu kita, yang penting kalau emak-emak, ibu-ibu, apa-apa sadonya semangat, awak sama-sama semangat dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bila awak barangke tasaralah, awak saran saya, nampoko awak siap untuk barangke gitu kan. Ya mak ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi